Sering terjadi dimanapun di belahan muka bumi ini tentang perjuangan kelompok atau individu mempertahankan hak kedamaiannya, tanahnya, hutannya, airnya, alamnya, dari rongrongan pengusaha hitam yang mengatasnamakan perubahan, perbaikan, dan kemajuan. Mereka tidak tergiur dengan nilai-nilai angka di atas kertas yang bermaterai, bahkan sampai nyawanya terancam. Seperti peribahasa bilang, alam menyediakan yang cukup untuk kebutuhan semua manusia, namun tidak akan cukup untuk memenuhi keserakahan satu manusia saja. Berikut adalah ruh dari kisah film yang akan Noah TV bahas kali ini yang berjudul Sayen. Jadi bagaimana keseruannya? Kita langsung saja ke ceritanya. Yuk go lo yo. Di awal cerita, kita akan fokus pada seorang gadis bernama Sayen. Dia keturunan suku pedalaman Mapuche, negara Chili Selatan, yang saat itu baru pulang mudik setelah 6 tahun meninggalkan kampungnya di pedalaman untuk sekolah di kota. Karena tidak ada ojek online ataupun beca, lanjut dia berlari menyusuri hutan menuju rumahnya, di mana dari kecil dia tinggal bersama neneknya yang bernama Ilwen Lemunko, yang saat itu sedang bekerja di dapur. Besoknya dengan menaiki sepeda motor, Sayen bersama neneknya pergi ke pusat perkumpulan satu sukunya, di mana waktu itu dia bertemu teman-teman lamanya yang salah satunya bernama Jose, yang mana Jose ini teman main ngadu karet, ngadu kelereng, main layangan Sayen dari kecil, dan menyatakan kerinduannya karena sudah lama tidak bertemu. Dan lanjut mereka pun mengadakan upacara menyambut musim baru yang biasa diadakan oleh suku Mapuche tersebut. Lanjut sekembalinya dari perhelatan tersebut, Sayen yang waktu itu sedang menikmati lagu dari radio miliknya, tak sengaja dia melihat foto masa kecil bersama ayahnya yang waktu itu membuat Sayen teringat masa lalunya, di mana ayah Sayen ini seorang aktivis suku Mapuche dan selalu bentrok dengan aparat pemerintahan karena memperjuangkan hak-hak sukunya sebagai pribumi asli, yang dinilai pemerintahannya selalu berpihak pada pebisnis yang merenggut tanah-tanah milik mereka dan meminggirkan hak-hak suku Mapuche sebagai suku pribumi yang dari dulu sudah menempati wilayah tersebut. Di pagi itu, Sayen mengikuti neneknya pergi ke suatu tempat, di mana di tempat yang indah itu neneknya memberi petuah kepada Sayen tentang pentingnya menjaga alam, karena bumi, gunung, pohon, dan semua yang tumbuh di muka bumi adalah ciptaan Tuhan yang Maha Esa dan mempunyai ruh yang memberi manfaat positif bagi seluruh insan di muka bumi ini, yang harus disyukuri dengan cara merawat dan menjaganya. Di siang harinya, Sayen yang waktu itu sedang lojai di sungai dikejutkan dengan sekelompok burung yang berterbangan, yang sepertinya Sayen memiliki pengetahuan tentang pertanda alam di sekitarnya. Waktu itu langsung beranjak dari sungai, dan benar saja karena dia mendapati 2 orang asing di halaman rumah neneknya, Sayen pun menanyakan maksud kedatangan orang tersebut, dan mereka menyatakan bermaksud menemui neneknya. Sayen pun mengantarnya, di mana diketahui kedua orang tersebut bernama Antonio, kita sebut saja Anton, dan yang satunya lagi bernama Lira. Setelah neneknya menyuguhi mereka ala kadarnya, si Anton kemudian menyampaikan maksud kedatangannya dengan panjang lebar, yang menyatakan dia pengusaha perusahaan pengembang besar yang bermaksud membeli sebagian tanah nenek Ilwen untuk dijadikan tempat ekowisata. Namun nenek Ilwen saat itu tidak tergiur dengan tawarannya si Anton alias menolak, walaupun si Anton sudah menawar tanahnya 3 kali lipat harga pasaran. Nenek Ilwen pun mengakhiri obrolan tersebut, namun si Anton rupanya masih penasaran, karena sebelum pulang dia menuliskan tawaran terakhirnya yang ditulis di atas kertas dengan angka yang fantastis. Sayen yang hanya menyimak semua obrolan mereka sepertinya menaruh kecurigaan kepada 2 orang tersebut, karena setelah mereka OTW tanpa diduga, Sayen mengikuti dan nemplok di belakang mobil mereka, hingga sampai di sebuah perkemahan mereka di hutan. Sampai di perkemahannya, si Anton yang ternyata seorang pecandu, sempat menanyakan paket narkoba kepada temannya yang bernama Boykop. Namun saat itu si Boykop mengatakan kesulitan mendapat narkoba di daerah itu. Tiba-tiba ada panggilan video call dari seseorang yang diketahui dia yang bernama Maximo Torres. Kita panggil saja Torres. Dia adalah bos sekaligus ayahnya si Anton yang mempunyai saham perusahaan tambang di berbagai negara. Saat itu si Torres menanyakan tentang sejauh mana perkembangan anaknya menjalankan bisnis tambangnya di daerah itu, yang diketahui ternyata di tanah tempat kediamannya nenek Ilwen yang mau dibeli oleh Anton mengandung logam kobalt.
yaitu sejenis logam berharga yang biasanya dipakai buat campuran bahan baja dan nikel, yang kemudian diolah yang diantaranya menjadi baterai handphone, sumber penyimpanan tenaga listrik, kemudian elektronik, pewarna cat, dan masih banyak kegunaan yang lainnya. Jadi alasan membeli untuk ekowisata kepada Nenek Ilwen waktu itu cuma bohong semata. Hal itu dibenarkan oleh Lira karena Lira ini seorang ahli geologi yang bekerja sama si Anton. Saat itu si Anton yang sepertinya terkekang sama ayahnya memberikan harapan pasti akan mendapatkan tanah itu kepada ayahnya. Namun hal itu kemudian diprotes sama si Lira karena sama saja memberi harapan yang belum pasti. Karena Lira tahu sendiri kerasnya Nenek Ilwen mempertahankan tanahnya. Namun sepertinya saat itu si Anton tersinggung. Seluruh kejadian itu direkam sama Sayen, namun saat itu Sayen tidak menyadari kalau Lira keluar dari kemahnya dan melihat Sayen sedang merekam yang kemudian berteriak memanggil teman-temannya dan kemudian mengejarnya. Saat itu Sayen sudah jauh, namun karena HP-nya jatuh, Sayen kurah kareh dulu mencari HP-nya yang membuat jarak mereka semakin dekat. Sayen saat itu sempat bersembunyi yang kemudian dia mendapati sebuah perosotan penyeberangan yang membuat dia lolos. Dan langsung saja waktu itu dia menemui neneknya dan memberitahu apa yang dialaminya dan mengajak berkemas pergi karena menyadari Anton dan kawannya bersenjata. Namun tak lama kemudian Anton dan kawannya tiba di tempat itu hingga terjadi perdebatan hebat antara Anton dan Nenek Ilwen. Terlebih Anton selain meminta rekamannya juga menuduh Sayen sebagai pencuri. Merasa banyak omongan Anton yang mengada-ngada, Sayen dan Nenek Ilwen semakin ngotot hingga akhirnya Anton mencabut senjata dan inilah yang terjadi. Nenek Ilwen akhirnya mati dan Sayen pingsan. Sedangkan Lira, si ahli geologi yang tidak setuju dengan tindakan si Anton sempat mau pergi, namun diancam sama si Boykop. Si Anton kemudian menyuruh anak buahnya untuk menyeret jasad Nenek Ilwen dan Sayen yang pingsan untuk dibakar bersama rumahnya demi menghilangkan jejak kejahatannya. Dalam keadaan yang hampir mati itulah Sayen bermimpi dan mengingat kejadian masa kecilnya tentang ayahnya yang dulu seorang aktivis sekaligus mengajari anak-anak seumurannya bela diri, ketangkasan, dan cara bertahan hidup di hutan. Walaupun Sayen seorang wanita, namun saat itu dia mempunyai kecerdikan dan ketangkasan yang tak kalah dengan anak lelaki seumurannya, yang membuat ayahnya bangga bahwa Sayen memiliki darah pejuang. Di saat itulah Sayen terbangun dari mimpinya, menyadari neneknya sudah mati dan api sudah mengelilinginya. Sayen kemudian menyelamatkan diri lewat belakang, namun perjalanannya berhenti ketika dia berpikir tentang kematian neneknya dan muncul di pikirannya untuk balas dendam. Yang kemudian Sayen mempunyai kesempatan memukul sopir si Anton yang sedang di dalam mobil dan menyeretnya dan kemudian dia meledakkan mobilnya. Menyadari hal itu, Anton dan kawannya kemudian mengejar Sayen. Namun karena Sayen yang memang sudah dari kecil tinggal di hutan dan sedikitnya sudah hafal seluk-beluk hutan tersebut, membuat Anton dan kawannya kesulitan menemukannya. Hingga malam tiba, Anton dan kawannya memilih untuk beristirahat yang tanpa mereka sadari, Sayen sebenarnya sedang mengintai mereka yang sepertinya menunggu kesempatan yang tepat untuk mengincar mereka satu persatu. Dan benar saja, karena di pagi harinya ketika supirnya si Anton melipir untuk papang, kemudian Sayen memanfaatkan kesempatan tersebut untuk menyergapnya. Namun karena pisaunya saat itu mengenai pahanya, si sopir kemudian berteriak yang membuat si Anton dan kawannya menyadarinya yang kemudian mengejar Sayen. Hingga saat itu Sayen terpojok karena di depannya sebuah tebing yang curam dan air terjun yang kemudian Sayen berbalik dan mengangkat tangannya seperti menyerah. Namun rupanya itu cuma ancang-ancangnya saja karena kemudian tanpa disangka Sayen terjun ke bawah. Tak lama setelahnya, Lira mendapat telepon dari Stores, bos besarnya yang menanyakan si Anton. Dan saat itu si Anton berterus terang sudah membunuh nenek-nenek dan sedang memburu anaknya pemilik tanah dengan berdalih dia menyerang duluan. Saat itu si Torres marah karena dinilai si Anton tidak becus mengurus bisnisnya. Di waktu yang sama di kediamannya Sayen, keadaan sudah gempar yang mana polisi sedang melakukan penyelidikan atas mayatnya Nenek Ilwen dan masyarakat setempat yang merangsek menginginkan masuk. Namun tidak diizinkan masuk karena sudah dibatasi polisi lain, di mana sebuah mobil menuju ke TKP yang diketahui itu mobilnya gubernur bernama Monrik.
Namun Mondrik ini oknum gubernur yang bisa disuap, karena pada saat itu si Torres menelpon dia untuk membuat persekongkolan rahasia tentang kematian Elwen. Tiba di TKP saat itu Jose menerobos masuk menemui gubernur dan melaporkan kemungkinan yang terjadi bahwa sekelompok orang jahat sudah membakar Elwen bersama hilangnya Sayen. Namun kemudian oknum gubernur tersebut mengarahkan ke polisi untuk membuat keterangan pers bahwa Sayen berstatus teroris karena sudah membunuh neneknya sendiri dan kemungkinan akan mengancam keselamatan masyarakat lainnya. Kericuhan terus berlangsung yang membuat polisi menahan beberapa orang yang diantaranya teman-teman Sayen yang kemudian membawanya ke mobil tahanan. Jose yang melihat teman-temannya digondol polisi kemudian memfoto mobil tersebut yang sepertinya merencanakan sesuatu. Beralih ke si Anton dan kawannya, di mana waktu itu sopirnya yang bernama Ruben sudah tidak bisa berjalan dan harus dibopong karena pahanya tertusuk pisau waktu itu. Karena menganggap si Ruben hanya menghambat perjalanannya, kemudian si Anton memutuskan untuk meninggalkan si Ruben sendirian di hutan. Si Ruben yang tidak terima merasa dia dibuang begitu saja, kemudian memaki-maki bosnya, yang akhirnya si Anton si Raja Tega memberi kode kepada si Miranda untuk membunuh si Ruben. Di tempat lain, Sayen yang waktu itu terjun sedang terombang-ambing di sungai. Waktu itu tangannya sempat terbentur batu, namun dia selamat dan berhasil menepi, lalu mengobati lukanya berdasarkan pengalamannya sebagai anak pedalaman. Lanjut kemudian dia membuat busur dan panah karena dia menyadari sangat berat melawan si Anto dan kawannya yang bersenjata. Di tempat berbeda, sebuah mobil polisi yang menahan kawannya Sayen di perjalanannya terpaksa berhenti karena ada sebuah motor tergeletak menghalanginya. Namun saat kedua polisi itu memeriksanya, seseorang yang memakai tergos menodong mereka sambil menyuruh memborgol tangannya sendiri. Kemudian orang itu membuka bak belakang yang ternyata dia adalah Jose yang bermaksud menyelamatkan kawannya, yang kemudian mereka pergi ke dalam hutan untuk mencari Sayen. Sedangkan yang dicarinya, waktu itu Sayen sedang membakar bak kakak ayam, di mana karena asapnya itulah si Anton dan kawannya jadi mengetahui titik lokasi keberadaannya, dan langsung saja mereka menuju ke lokasi tersebut. Dan sesampainya di sana, mereka mendapati ayamnya tapi Sayennya tidak ada, karena memang itu hanya umpannya Sayen, karena kemudian Sayen yang sudah mempunyai senjata panah kemudian membidik Anton dan kemudian namun waktu itu yang kena malah kaki Silira, yang kemudian mereka meninggalkan Silira dan mengejar Sayen hingga sampai di sebuah jembatan gantung. Mereka tidak tahu kalau Sayen menggantung di bawah bagaikan cicak-cicak di dinding diam-diam merayap, yang ketika mereka sudah sampai tengah, Sayen memutuskan tali jembatan tersebut hingga Anton dan Boykop jatuh ke sungai. Tersisa si Miranda yang membuat kedua wanita ini duel baku hantam dan akhirnya Sayen berhasil menjatuhkan si Miranda. Si Anton dan si Miranda terbawa arus ke hulu sungai, namun si Boykop berhasil menepi yang kemudian menyerang Sayen hingga terjadi duel sengit di antara mereka. Sayen kewalahan menghadapi si Boykop yang memang berbadan besar dan kekar, namun di suatu kesempatan si Boykop berhasil dilumpuhkan. Bersamaan dengan itu si Anton yang terbawa arus sungai berhasil menepi dan kemudian bertemu si Miranda. Saat itu si Anton mengimingi bayaran lebih jika berhasil membunuh Sayen. Di malam harinya Sayen bertemu dengan Silira yang waktu itu sudah tertembak panah di kakinya. Saat itu Silira ketakutan dan menyerah minta ampun, meminta jangan dibunuh, berdalih punya anak dan istri yang dia tinggalkan dan kredit panci yang belum dia bayar. Silira juga menawarkan diri bersedia membantunya balas dendam dengan menunjukkan daftar hitam orang-orang penting yang menjadi backingnya si Anton. Di pagi harinya, cerita beralih ke si Anton dan si Miranda yang saat itu bertemu dengan si Jose dan kawannya. Menyadari mereka temannya Sayen, si Miranda tanpa basa-basi menembak mereka, yang saat itu terlambat menyadari kalau mereka berdua penjahat, namun si Jose saat itu melarikan diri. Setelah mereka pergi, tak lama kemudian Sayen tiba di tempat itu dan betapa sedihnya saat menemukan teman-temannya sudah mati. Tak lama kemudian Sayen melihat rombongan polisi dan motor trail yang sedang patroli. Sayen kemudian mencegatnya dan merebut motornya,
Bersamaan dengan itu muncul si Miranda kemudian menembaknya, namun mengenai polisi yang kemudian si Miranda memakai motor trailnya mengejar Sayen. Aksi kejar-kejaran pun berlangsung sampai akhirnya Sayen berhasil memperdayai si Miranda yang membuat si Miranda jatuh dan mati. Hal tak terduga terjadi ketika Sayen sedang mengemudikan motornya. Tiba-tiba si Anton muncul dan memukulnya hingga pingsan. Dan ketika sadar Sayen sudah diikat sama si Anton, saat itu bisa saja si Anton membunuhnya. Namun sepertinya si Anton ingin bermain-main dulu dan punya pikiran liar. Karena kemudian dia seperti mau berbuat tidak senonoh terhadapnya. Namun waktu itu Sayen menggigit kupingnya si Anton sampai berdarah. Si Anton yang kesakitan kemudian pergi ke sungai bermaksud membasuh luka di telinganya. Namun tanpa disadarinya si Jose muncul melepaskan Sayen dari ikatannya kemudian mengajaknya lari. Namun disayangkan bukannya lari sejauh-jauhnya, Jose dan Sayen waktu itu malah curhat. Karena kemudian si Anton yang mengejarnya tanpa basa-basi menembak si Jose. Sayen yang rela tidak rela meninggalkan Jose yang lagi sekarat. Kemudian lari yang kemudian dikejar sama si Anton hingga sampai di sebuah pantai. Namun beruntung waktu itu si Anton kehabisan peluru yang kemudian memudahkan Sayen untuk melawannya, yang kemudian terjadi baku hantam antara mereka berdua di atas perahu. Di saat bersamaan datang polisi di atas helikopter yang memperingatkan Sayen untuk menyerah karena memang Sayen ini sudah ditetapkan sebagai teroris oleh oknum aparat setempat. Namun saat itu Sayen tidak menggubrisnya hingga kemudian Sayen melompat dari perahu bersamaan dengan menabraknya perahu tersebut bersama si Anton di dalamnya. Dan diketahui kemudian si Anton sudah mati karena beberapa hari kemudian si Torres mendapat paket mayat si Anton. Bersamaan dengan itu si Torres mengkonfirmasi pembatalan proyek tambang tersebut. Tak lama kemudian Sin memperlihatkan seorang pemuda yang memberhentikan truk untuk menumpang alias ngompreng, yang ternyata setelah membuka topinya dia adalah Sayen yang sudah mencukur rambutnya. Sin barusan sekaligus mengakhiri film ini. Terima kasih sudah menonton, mudah-mudahan terhibur teman-teman semuanya. Jangan lupa yang suka channel ini tekan tombol subscribe-nya ya. Sekali lagi, terima kasih.